Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami beroleh keberanian untuk menghampiri Engkau. Pribadi kasih yang penuh dengan kuasa Tuhan. Biar kami boleh menikmati Engkau hari ini Tuhan. Menikmati pribadi-Mu Tuhan. Menikmati kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Biarlah kami boleh menyadari Tuhan betapa besar cinta dan kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cinta-Mu tiada ternilai dalam dan lebarnya. Pengorbanan-Mu yang tak terhingga hanya untuk selamatkanku. Bila ku jalani hidup bersama-Mu, sungguh indah dan lebih indah. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Yesus Kristus Tuhanku. Cinta-Mu indah bagiku. Ku mau hidup hanya di dalam-Mu. Cinta-Mu tulus untukku. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Bila ku menyadari akan cinta-Mu, tiada ternilai dalam dan lebarnya. Pengorbanan-Mu yang tak terhingga hanya untuk selamatkanku. Bila ku jalani hidup bersama-Mu, sungguh indah dan lebih indah. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Yesus Kristus Tuhanku. Cinta-Mu indah bagiku. Ku mau hidup hanya di dalam-Mu. Cinta-Mu tulus untukku. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih-Mu sampai selamanya. Tak terbatas oleh masa dan zaman. Cinta-Mu kekal sampai selamanya. Selamanya. Cinta-Mu indah bagi
Ku mau hidup hanya di dalam-Mu, cinta-Mu tulus untukku. Ku mau menyenangkan hati-Mu, cinta-Mu indah bagiku. Ku mau hidup hanya di dalam-Mu, cinta-Mu tulus untukku. Ku mau menyenangkan hati-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, Yesus, yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan dan Rajaku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak menerima korban syukur kami. Biar jadi dupa yang harum bagi-Mu, oh Yesus. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Haleluya, nama-Mu yang selalu haleluya. Dalam hadirat-Mu kami mengenal-Mu, Yesus. Hanya bagi nama-Mu tiada seperti Engkau. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Engkau yang bertahta di tempat ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan berkuasa boleh bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai buat Dia. Sebab Ia terbesar dan termulia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah,
firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu, Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Dalam hadir-Mu, Yesus pimpinlah, dengan kuasa firman-Mu dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidup-Mu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang berkuasa, yang termulia. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorainya lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Angkat tanganmu. Di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, haleluya. Ada kuasa dan pengharapan di dalam nama-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menikmati pribadi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan, kami boleh menikmati cinta-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Hidup kami jadi berarti Tuhan ketika kami menerima cintamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah bersamamu Tuhan Yesus. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasa
Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Sang Cinta. Terima kasih Engkau yang mencintai kami tanpa batas. Engkau yang mencintai kami apa adanya Tuhan Yesus. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mencintai kami lebih daripada Engkau mencintai kami. Itu cukup Tuhan menetes di hati setiap kami masing-masing Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh terus hidup di dalam cinta itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Shalom. Ya, kita bersyukur cinta Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita. Cinta Tuhan tidak ada bandingannya Bapak Ibu. Makanya kita perlu bersyukur kepada Sang Cinta. Karena cinta itu bukan perasaan, tapi cinta itu satu pribadi Bapak Ibu. Tak peduli Bapak Ibu di rumah mungkin kau berkata, suamiku tidak mencintaiku Pak. Istriku tidak mencintaiku Pak. Orang tuaku tidak mencintai aku Pak. Orang tuaku membuang aku. Orang tuaku cuek dengan aku. Saudara. Atau mungkin kau berkata, anak cucuku gak peduli dengan aku Pak. Aku sendirian. Saudara, tidak ada alasan apapun hari ini engkau harus mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat mencintaimu. Saudara, minggu-minggu ini saya atau kami khususnya dipertemukan dengan orang-orang yang sudah lama kami tidak ketemu, saudara. Baik itu teman main, baik itu teman pelayanan, saudara. Semalam saya ketemu dengan teman main karena tetangga ya. Sudah dari sejak tahun 89 berarti ketika saya datang ke Jakarta nggak pernah ketemu gitu, saudara. Jadi kemarin ketemu, ngobrol gitu, saudara. Dia cerita sampai berulang-ulang kali dia ngomong gini, saya nggak nyangka lo kamu jadi pendeta, saya nggak nyangka lo kamu jadi pendeta. Kayaknya gemes banget itu. Kenapa? Nggak mungkin modelnya kayak kamu, potongan aja nggak ada. Jangankan model, potongannya aja nggak ada jadi mau jadi pendeta. Gitu. Dulu kan kita bandelnya sama-sama kan, nyuri kedodong tetangga sama-sama kan. Masa remaja ada tetangga kami orang tua, pelitnya nggak ketulung saudara. Padahal orang daerah itu kan biasanya kalau punya pohon itu ya bebas kita metik ya. Tapi ini pelit ya. Jadi gimana caranya supaya kami dapat kedondongnya? Kedondongnya gede-gede Bapak Ibu. Ya siang-siang habis pulang dari sekolah saudara kami pakai lempar pakai kayu. Kan jatuh kan. Waktu jatuh kami lari dulu. Wah dia keluar. Siapa itu? Enggak ada kan. Enggak ketemu saudara. Habis itu dia masuk baru kami ambil lagi saudara. Tahu dulu kedondong kalau gede-gede cara motongnya gimana? Di belakang pintu, dijepit. Belakang pintu, ingat gak Bro Daud? Kayaknya kita gak sejaman kali ya. Di belakang pintu dijepit, saudara, prak. Kalau gigit, wah patah gigi kan gede begini. Belakang pintu, prak. Itu baru digigit saudara. Dia cerita, saya nggak nyangka, tapi kamu punya satu kelebihan. Dulu kan matematika kamu yang ngajarin saya. Ya, saya bilang kelebihan saya satu dulu, pintar matematika. Yang lainnya nggak bisa, saudara. Luar biasa, ketemu rekan pelayanan juga. Udah lama, saudara, nggak ketemu, saudara. Cerita juga tentang pelayanan. Pelayanannya masih sama, saudara. Sama aja seperti yang ya belasan tahun yang lalu bersama-sama dia dengan pelayanan, saudara. Dia menceritakan, wah Pak ini pelepasan seperti ini, wah Pak ngusir setan seperti ini, saudara. Wah lakukan ini Pak, lakukan ini, saudara. Wah sedang luar biasa ya. Jadi Tuhan mengajarkan saya untuk melihat Tuhan dari berbagai sisi Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat Tuhan dari orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, maksudnya dia belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan, saudara. Kalau hati kita mau terbuka, wah saya bilang Tuhan itu luas banget ya. Tuhan itu dahsyat banget ya. Orang ini belasan tahun yang lalu saya kenal pelayanan sama-sama, pelayanan yang ngusir setan, sampai sekarang juga ngusir setan saudara. Ya, jadi kalau ada rumah-rumah yang banyak setannya yang dijual murah Bapak Ibu, belilah Bapak Ibu ya. Nanti kita undang orang ini untuk ngusir setan. Habis itu jual lagi. Ya Bro Kris boleh Bro Kris. Jadi kalau ada yang setannya banyak yang takut katanya. Di Pondok Indah ada ya katanya, nggak tahu udah laku belum. Takut orang belinya Bapak Ibu. Ya. Tapi nggak apa-apa, saudara nggak usah takut karena roh dalam diri kita lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya, hari ini Tuhan nggak peduli di hati kita. Engkau mungkin berkata, Pak saya nggak percaya tentang kata cinta. Pak saya nggak percaya
Mas, sampai hari ini Tuhan masih mencintai saya nggak sih Pak? Saya nggak percaya. Oke, kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ya, kita mulai baca ayat yang ke-20 saja. 20 dan berikutnya ya. Injil Lukas pasal 15, kita mulai membaca ayat yang ke-20 karena perikop ini cukup panjang. Kita mulai baca ayat 20 saja. Ayo bersama-sama kita baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Cukup sampai ayat 24. Bapak Ibu, perikop ini kalau kita baca secara keseluruhannya dari ayat ke-11. Diberikan judul di situ perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin secara pengetahuan rohani banyak kita sudah tahu cerita tentang anak yang terhilang ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik cerita anak yang terhilang ini saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, jadi diceritakan bahwa ada satu keluarga punya dua anak. Saudara, yang sulung sama yang bungsu, saudara. Yang bungsu ini tiba-tiba, saudara, dia minta harta warisan miliknya. Ya, saudara, sebenarnya ini kurang ajar, saudara. Kenapa ini kurang ajar? Karena orang tuanya belum meninggal. Ya, dia sudah minta jatah, ini kurang ajar. Saudara, kita mesti tahu posisi kita, saudara. Ya, makanya banyak orang tua udah kasih nama sama anaknya. Tiba-tiba saudara, waktu anaknya menikah, saudara, dapat pasangan yang baru ya, yang matre dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya diusir. Itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi, saudara. Tapi ini karena orang tuanya saat kaya raya, saudara, dan papanya kasih. Papanya kasih. Ya, si bungsu ini ketika dapat warisan dari orang tuanya, dia pergi jauh, saudara. Pergi untuk memuaskan keinginannya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia berfoya-foya. Dan singkatnya Bapak Ibu, si bungsu ini kehabisan uang. Dan dia mau bekerja. Di mana tempat pekerjaan yang diterima saudara? Ternyata tempat pekerjaan yang diterima itu adalah di tempat pemeliharaan babi. Oke, dia bekerja saudara. Tapi sampai satu saat saudara, dia mau makan saudara, mau makan ampas babi. Saudara lihat ini. Dia mau makan ampas babi pun nggak bisa, nggak dikasih sama pemiliknya. Orang tua saya pernah pelihara babi, ya, dan saya pernah juga membantu lah. Jadi dari kecil membantu dalam segala hal, ya. Perkebun ya, bantu untuk pelihara babi juga iya, kasih makan babi juga iya, dimandiin juga iya, gitu ya. Ya, saya tahu sekali makanan babi. Ya, kalau di daerah itu kadang-kadang pohon pisang ya. Pohon pisang itu dicincang, saudara. Lalu ya kalau kami bahasanya talas keladi ya. Keladi yang bukan buat dimakan tapi keladi yang gatal itu ya. Itu dicincang, pokoknya semuanya ya. Dijadiin satu masak saudara ya. Enggak pernah dalam benak saya untuk tertarik saudara. Tapi saudara lihat, cerita anak bungsu ini sampai karena saking laparnya dia mau makan ampas babi itu dan tidak bisa. Saudara, ini menggambarkan apa? Menggambarkan kehidupan kita kalau kita keluar dari sang cinta.
Saudara mungkin secara kelimpahan uang, engkau limpah uang. Tapi ingat, kau tidak akan bisa menikmati kalau engkau keluar dari cinta itu. Enggak bisa. Saudara. Ya, saya tidak bahas anak bungsu ini saudara. Tapi kita mau memperhatikan bagaimana sikap dari sang papa. Ini yang luar biasa. Inilah gambaran sikap Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Ya, Tuhan gak peduli kita sudah terhilang jauh kemana. Tuhan gak peduli. Ingat saudara, mungkin manusia sudah memberikan cap buat kita. Manusia sudah memberikan brand buat kita. Wah itu orang gak benar, wah itu orang gak beres itu. Wah itu orang hidupnya bejat banget, itu orang hidupnya kotor banget. Gak mungkin lah dia bisa berubah. Saudara itu boleh manusia katakan gitu saudara. Tapi di hadapan Tuhan berbeda. Di hadapan Tuhan berbeda. Saya hari-hari ini dibukakan mata oleh Tuhan untuk melihat apa? Melihat setiap pribadi itu berharga di mata Tuhan. Ya. Seringkali kan kita ketika memperhatikan seseorang baru ketemu, wah ini orang gak benar, wah ini orang begini nih, wah ini orang begini nih. Saudara. Ya, saya ketemu saudara di depan itu ada orang yang pendek-pendek, itu dia mantan tukang becak Bapak Ibu. Tapi yang sekarang kadang-kadang dia nyapu jalan, tahu ya? Ya, kapan tuh dia bawa kaca yang sudah gede banget, saudara dia kacau gini. Kadang-kadang dia bawa piring, dia telepon, halo, halo, halo. Dia nyengir gini ya gitu ya. Kemarin dia ngerokok. Ya, saya nggak tahu namanya, saya panggil aja Udin. Gampangnya, Din gitu ya. Ya dia deketin saya, gimana Pak? Ya, saya ngobrol dengan dia sebentar ya, saya kasih dia duit saudara. Ya, saya kasih dia duit, ternyata duit dia kenal loh saudara. Dia tahu saudara, berarti dia belum gila saudara. Kalau dia udah gila beneran dia nggak tahu duit. Tapi saya bisa memperhatikan, wah ini Tuhan juga mencintai dia. Tuhan juga mengasihi dia. Saudara kita mesti lepas dari konsep, jangan kita berpikir kitalah orang yang paling benar di hadapan Tuhan. Janganlah kita berpikir kitalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Enggak saudara. Orang-orang yang kita anggap mungkin, wah ini nggak ada perhitungannya saudara. Jangan-jangan nanti saudara, kalau dia mati, dia yang ketemu Tuhan duluan. Ya, kita ini termasuk saya yang banyak konsep ini, yang banyak pengertian sendiri ini. Justru waktu mati bisa nggak ketemu dengan Tuhan. Bisa, jangan heran saudara. Ya, jadi anak bungsu ini betul-betul kalau saudara secara dunianya saudara udah buangan. Dan saudara perhatikan, orang tuanya, sang papa juga tidak utus hamba-hambanya untuk mencari anak ini. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu berkata, ini papa nggak sayang. Oh tunggu dulu. Tunggu dulu. Beda. Jangan kita berpikir, wah ini anak pergi. Harusnya cari dong. Papanya kan punya pembantu banyak. Punya hamba-hamba banyak dong. Cari dong. Keberadaan anaknya di mana, tolong dicari. Saudara, ternyata enggak loh. Tapi saudara kalau memperhatikan saudara, bahwa apa? Papanya boleh tidak mencari. Tapi papanya menunggu anak itu kembali. Ingat. Tuhan menanti setiap kita untuk apa? Kembali kepada pelukannya. Tuhan menanti setiap kita apa? Kembali kepada cintanya. Kembali. Saudara. Ingat. Makanya dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus dikatakan apa? Kamu kembali kepada kasih yang semula. Itulah dasar kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, mari kita melihat kembali dari ayat yang 20 kita baca tadi. Maka bangkitlah si anak bungsu ini. Karena apa? Ketika dia menghadapi satu situasi yang sangat ironis sekali. Sangat bertolak belakang sekali dengan keberadaan dia di rumah papanya. Di rumah papanya pembantu-pembantu aja berkelimpahan. Dia bukan pembantu, dia anak. Tapi ketika dia keluar dari jalur cinta, apa yang terjadi? Justru dia mau makan ampas babi pun tidak bisa. Saudara nggak bisa. Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa engkau hidup sendiri tanpa hidup di dalam cinta. Kalau bukan sang cinta yang menghidupi kita, nggak bisa. Nggak bisa. Dunia ini saudara lihat semakin hari semakin mengerikan, semakin kotor, betul nggak? Ya, beberapa hari yang lalu kan ada konser ya di Gelora Bung Karno gitu ya, saudara. Ya, dari kaum radikal mencoba menghalangi, bikin gini dan sebagainya, saudara. Ya, wah mereka mau demo ribuan orang, saudara. Saudara tetap aja jalan. Ada, betul kan? Ya, saya dengar kata tiketnya paling mahal berapa? 11 juta ya.
11 juta, yang paling murahnya 5 juta, saudara. Orang rela, saudara, hanya untuk itu. Kenapa? Karena itu idolanya. Itu yang mengisi hatinya. Ketika dia bisa beli tiket itu aja, wow, ada kepuasan terjadi di sini. Apalagi bisa nonton, apalagi yang paling depan VIP-nya, saudara, ada kepuasan. Tapi saya mau beritakan, itu kepuasan sesaat. Kepuasan sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Di luar Yesus, boleh orang bilang, wah saya puas ketemu idola saya. Saya anak-anak muda sekarang, saya lihat ya di sebelah toko itu kan ada les ya. Saya lihat anak-anak itu kalau enggak les, saudara, yang dia buat gambarnya, saudara, idola-idolanya. Idola-idolanya, cewek ini, tapi dia bawa idola-idola ceweknya juga. Ada yang bawa idola-idola cowoknya, khususnya dari Korea gitu, saudara. Itu yang dia perhatikan, itu yang dia pandang. Saudara, enggak main-main. Enggak main-main, saudara ya. Anak-anak sekarang ini betul-betul, saudara, kalau kita orang tua tidak memanifestasikan cinta kepada mereka, saudara, ngeri sekali. Ya, beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan seorang guru les. Dia berkata, Pak, beda anak-anak les sekarang sama anak-anak les yang dulu. Anak-anak les yang dulu dia sebut nama anak-anak kami karena pernah ngeles di tempat dia. Beda Pak, lebih gampang. Ketika mereka TK pun lebih gampang ngaturnya. Ya, anak-anak sekarang enggak. Dikasih kamus yang buku gitu, mereka enggak mau. Enggak, kami mau yang di sini. Kami mau buka kamus di sini gitu. Sampai begitu, saudara. Memang itu dunianya, saya bilang. Ya, dunia anak sekarang enggak seperti ini. Tapi kalau kita hidupi dan lingkupi mereka dengan sang cinta, nanti sang cinta itu yang menghidupi mereka. Nah, ingat ya. Jadi ini si bungsu ini dia baru sadar. Ketika kapan? Ketika menghadapi satu keadaan yang sangat darurat. Saudara, harusnya Bapak Ibu dan saya, kita tidak perlu harus menghadapi seperti si bungsu ini untuk kita kembali kepada cinta. Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Saudara perhatikan, ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, itulah cinta. Saudara, cinta itu menutupi segala sesuatu. Cinta itu menutupi kesalahan orang lain. Bukan kita tolerir dengan kesalahannya, dengan dosanya, bukan. Tapi cinta tuh nggak bisa lihat kesalahan. Kalau saya masih bisa lihat kesalahan istri saya, berarti saya belum hidup dalam cinta. Belum. Bahkan kemarin kami baru diajarkan, ya, dia masak satu masakan yang belum pernah dia masak. Lalu dia masak, saudara. Ketika saya makan, saya bilang, wow, enak banget dia gitu ya. Lalu dia candain, kamu tambah cinta nggak dengan saya? Saya bilang gini, enggak. Cintaku tidak bertambah dan tidak berkurang. Cile. Ya, cinta jangan ditambah, jangan dikurang. Enggak, cinta ya cinta. Wah, masakannya enak, saya tambah cinta lo sama kamu sayang. Enggak. Kalau masakannya enggak enak, gimana Esther? Gue enggak cinta lagi sama lo, cintaku berkurang. Berapa persen? 10%. Gawat itu. Gawat itu tandanya enggak cinta itu. Kalau cinta itu enggak dipengaruhi dengan situasi kondisi apapun. Anak-anak muda, engkau yang sedang jatuh cinta, engkau sedang pacaran. Kalau pasanganmu berkata, aku tambah cinta dengan engkau, aku berkurang cintanya dengan engkau, aku ilfil dengan engkau. Itu berarti bukan tanda cinta. Cinta itu dia luar biasa. Inilah sang bapak, lihat. Dari jauh. Berarti apa? Papanya memang tidak mencari anaknya kemana beradanya. Tapi dengar, hati papanya selalu dekat dengan anaknya. Ketika anaknya masih jauh, dia yang melihat lebih dulu. Dia yang berlari. Harusnya anak dong yang berlari mendapatkan papa kan.
Harusnya kan anak dong yang menyadari kesalahan dan dosa yang begitu besar. Harusnya dia yang menyadari. Tapi enggak loh. Inilah yang saya namakan cinta itu saudara obral. Cinta Tuhan itu sudah obral habis-habisan buat kita. Dia boros habis-habisan buat kita. Untuk apa? Untuk supaya mendapatkan kita. Tuhan melakukan segala cara untuk apa? Mendapatkan kita. Untuk mendapatkan kita. Berapa hari yang lalu kami ketemu dengan seorang ibu yang saya pernah cerita. Dia kena kanker limfoma. Ya, kanker kelenjar di sini, saudara. Biasanya kanker kelenjar itu di sini. Ya, bagian leher, getah bening dan sebagainya, tiroid, ya, kelenjar namanya. Tapi di sini kelenjarnya. Kaget. Itu tiba-tiba, saudara. Dia cuma berasa ngilu doang diurut. Waktu diurut justru tambah sakit. Waktu diperiksa, saudara, ternyata itu kanker ganas limfoma. Tapi ada lagi yang satu lagi lebih ganas lagi dia bilang, apa? Sarkoma. Yaitu bahasa kedokteran. Saudara, kaget. Akhirnya langsung pergi ke dokter. Cek dokter pertama gini dia nggak percaya. Cek lagi dokter kedua. Saudara, betul-betul udah. Lalu dokter berkata, secepatnya kamu mesti bawa ke kota, ke negara ini. Karena di Indonesia belum ada alatnya. Saudara, dia tiba-tiba langsung cepat bawa, saudara, dan mesti di kemo. Nah, kemonya karena dia ngambil kemo yang 6 kali, ya berarti itu kemo itu harusnya 18 kali. Karena ada teman kita yang juga akan kemo seminggu sekali, 18 kali. Ini dia padatkan kemonya 6 kali, berarti 3 kali lipat obatnya. Ya, jadi 3 minggu sekali, saudara. Wah, dia bilang gitu. Betul-betul dia belajar nih sang suami ini. Sang suami ini diubahkan Tuhan lewat cintanya Tuhan kepada istrinya. Kaget dia. Dia punya pola hidup yang sangat berubah dan berbeda dengan kita. Siang jadi malam, malam jadi siang. Itu cara kerjanya dia. Jadi dia nggak pernah ketemu dengan anak-anaknya. Karena siang jadi malam, malam jadi siang buat dia. Jadi dia kerjanya itu di malam hari sampai subuh. Dan dia ngerokok itu kayak kereta api. Dia bilang, Pak, enggak ada satupun orang yang bisa memberhentikan saya ngerokok. Saya ke gereja, ikut retret Pak. Tapi jam istirahat saya pergi cari tempat yang jauh. Saya, wah, kalau retret saya lebih banyak Pak. Pokoknya kereta api lah. Kan mau masuk sesi lagi kan. Cepet, habis buang. Tapi lewat istri saya sakit ini Pak. Ketika dibawa di ruang ICU. Saya waktu di kemo itu Bapak Ibu. Karena waktu di kemo tiba-tiba nanti dokter jantungnya datang. Pak, masih begini jantungnya punya masalah. Lalu dokter paru-parunya datang, dokter ginjalnya datang. Pak, mesti cuci darah Pak. Wah, dia bilang, saya dalam setiap waktu harus tanda tangan sebagai suami kan. Dokter kan harus minta tanda tangan kan. Lakukan ini, tindakan ini harus tanda tangan. Sampai saudara dia menyerah. Dia bilang cuman gini, Tuhan, betapa sulitnya saya menyelamatkan satu orang aja. Saya mau menyelamatkan istri saya satu orang aja, sulit banget. Apalagi Tuhannya, menyelamatkan seluruh isi dunia. Wow, waktu dia ngomong begitu saudara, di hati saya itu, wah saya bilang inilah dahsyat sekali. Saya bilang hebat loh, kamu bisa dapat pelajaran yang berharga dari Tuhan, dahsyat. Kamu gak akan pernah lupa, saya bilang. Betapa Tuhan itu mencintai kita. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib. Ternyata tidak cukup dia mati di atas kayu salib. Dia masih berkati kita. Betul gak? Dia masih beri kesehatan buat kita. Dia masih lakukan ini. Segala cara dia lakukan. Kenapa? Kalau dia udah cinta sama kita. Bapak Ibu gak akan bisa lari kemana-mana. Anak bungsu ini boleh lari jauh. Boleh menghabiskan harta orang tuanya. Maksud warisannya saudara. Dia berfoya-foya dengan pelacur-pelacur saudara. Dia berfoya-foya dengan kehidupan dunia ini. Keluar masuk diskotik. Saudara. Tapi saudara, ketika dalam kondisi dia tidak bisa berbuat apapun. Cinta bapaknya tidak berubah. Yuk kita kembali kepada sang cinta itu. Saudara, kemarin ketika kami kunjungi saudara
dia terakhir pergi ke negara ini untuk PET scan terakhir, saudara. Dokternya ngomong begini, sebelum di PET scan terakhir. Pak, nanti kalau kita menemukan masih ada 1 titik merah, ya ini bahasa kedokterannya ya, karena dia yang ngomong ya. Nanti ibu mesti disinar lagi. Wah. Tapi yang kedua, kalau ketemu lebih dari 1 titik, 2 titik, ibu mesti di kemo lagi. Waduh, saudara deg-degan gak dengarnya? Deg-degan, saudara. Kemo lagi. Mesti bolak-balik Indonesia, negara ini bolak-balik Indonesia. 6 kali kan. Down dia. Tapi udah, saya gak sanggup, dia bilang. Saya nyerah aja. Istrinya bilang, udah kita nyerah aja. Kita nyerah sama Tuhan. Kita tahu Tuhan mencintai kita. Kita tahu kalau Tuhan melakukan sesuatu itu sempurna. Dia tidak setengah-setengah melakukannya. Dia tidak 3/4 melakukannya. Dia tidak menyembuhkan kita 99%. Tapi full total. Saudara masuk PET scan. Saudara, ketika keluar hasilnya. Dia didampingi oleh cicinya, mereka bertiga saudara. Dengar dokter ngomong. Dokter berkata begini, Pak, sel kankernya tidak ditemukan lagi alias bersih total. Wah, sampai dia bilang, Pak saya nangis, kami bertiga nangis. Padahal udah janji jangan nangis ya. Tapi saya bilang gak apa-apa, nangis sukacita. Kok bisa? Sampai dokternya berkata, gak mungkin ini bisa terjadi. Ya karena saya bilang, karena ketika engkau balik kepada sang cinta itu yang mengerjakannya. Papa ini bukan hanya berlari mendapatkan anaknya Bapak Ibu. Tapi apa? Dia merangkul, dia mencium. Dia rangkul dengan cintanya. Dia cium dengan cintanya. Itulah kasih Tuhan buat kita. Kita gak sanggup kok. Kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan seperti ini di hadapan kita, menghabiskan uang, ya berfoya-foya, ya udah sakit-sakitan dia pulang. Kasih kita nggak sanggup. Tapi kasih ilahi, kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu yang sanggup melakukannya. Makanya kita harus limpah dengan kasih itu. Limpah dengan sang cinta itu. Bapak ini limpah dengan cinta, limpah dengan kasih. Ketika dia lihat anaknya dari jauh pulang, wow, hatinya bergelora, cintanya bergelora. Dia obrolkan cintanya buat anak bungsunya ini Bapak Ibu. Dia peluk, dia cium. Dia gak suruh anaknya mandi dulu. Anak ini kan bau babi. Kan dia penjaga babi. Kenajisan dalam hidupnya kan, kotor hidupnya. Tapi saudara, Tuhan gak lihat. Lihat. Dan bukan hanya itu. Kita perhatikan ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Anaknya bilang, Pak, aku jadi pembantu Papa aja. Pak, aku jadi pelayan Papa aja Pak. Papa suruh apapun, aku mau bertobat Pak. Aku mau lakukannya Pak. Aku sudah salah. Mungkin kita sebagai orang tua berkata, biar kita ajarin anak kita. Supaya dia tahu, supaya dia sadar. Tuhan enggak loh. Makanya enggak bisa kita lakukan dengan cinta kita. Enggak bisa. Saya juga enggak bisa kok. Dengan cinta saya kepada istri, dengan cinta saya kepada anak enggak bisa. Terbatas. Pasti ada tuntutannya. Tapi kalau cinta Tuhan melanda hidup kita, enggak terbatas. Saya tidak pernah mengungkit kesalahan istri saya waktu masa lalunya. Saya nggak pernah. Saya bilang apa? Saya terima kamu apa adanya. Ya udah. Kalau saya terima kamu apa adanya, nggak ada ungkitan lagi dong. Betul nggak? Tuhan nggak peduli dengan masa lalu kita. Makanya mesti kita sadar. Cinta Tuhan itu luar biasa. Dia obral. Tapi perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi dia gak ngomong sama anak. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik. Ya. Berarti masih ada jubah-jubah yang lain dong. Tapi dia kasih jubah yang terbaik kasih anak saya. Lalu apa? Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jari. Bukan hanya kasih jubah, kasih cincin. Kasih apa lagi? Sepatu pada kakinya.
Bukan hanya itu, ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, dia ajak seluruh isi rumahnya berpesta. Ayo, hati kita juga harus seperti itu. Ketika ada seseorang mau berbalik kepada Tuhan, saudara, kita jangan lihat masa lalu. Wah, dia emang gak mungkin lah. Enggak. Tapi hati kita masih bersuka cita, kita masih berkata, wow, keren banget ya. Wow, luar biasa ya. Saudara, mata kita mesti seperti mata Tuhan melihat. Kalau enggak, saya enggak bisa. Sekarang saya mulai Tuhan buat untuk bisa melihat. Ketemu dengan siapapun, saya enggak peduli agamanya apa, enggak peduli kepercayaannya apa, enggak peduli saudara. Karena apa? Yang saya tahu, mereka pun dicintai oleh Tuhan Yesus. Di dunia ini enggak ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, tidak ada. Di dunia ini cuma satu, pribadi kasih, pribadi cinta Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Semalam pun ketika kami kumpul, kakak kami berulang tahun, saudara. Ya, ramai sekali. Ya, lalu saya lihat istri saya mendekati salah satu kakak ipar saya, dia lagi bicara. Wah, saya bilang silakan. Saya membebaskan Tuhan, saudara. Dimanapun saudara memperkenalkan cinta. Memperkenalkan kasih. Enggak ada yang lain. Orang bisa melihat cinta itu mengalir dari hati kita. Orang bisa melihat keberbedaannya. Itu apa? Enggak bisa kita buat-buat. Enggak bisa. Tapi apa? Dari dalam hati yang memancar. Lalu saya dapat ayat yang luar biasa. Ya, dari teman-teman kita. Mereka namanya persekutuan kesirep. Bapak Ibu ya. Kesirep itu bahasa Sunda ya. Ya, Bro Yohanes. Ya. Artinya apa? Terhipnotis ya. Jadi orang-orang yang selebor, orang-orang yang kalau ngomong nggak ada koma titiknya, titik komanya nggak ada, blas kalau ngomong, blas, saudara. Ya, dan tapi Tuhan bukakan lewat ayat ini, ya, saudara. Efesus 5 ayat yang kedua. Ya, silakan Deborah dibaca. Tolong mic WL dinyalakan. Efesus 5 ayat 2 dalam versi The Message. Mostly what God does is love you. Keep company with Him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious, but extravagant. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of Himself to us. Love like that. Ya, artinya langsung. Yang paling utama yang Tuhan lakukan adalah mencintaimu. Tetaplah berteman dengannya dan pelajari kehidupan cinta. Perhatikan betapa Kristus mengasihi kita. Cintanya tidak hati-hati tetapi boros. Dia tidak mencintai untuk mendapatkan sesuatu dari kita, tetapi untuk memberikan segalanya dari dirinya kepada kita. Cinta seperti itu. Ya, perhatikan saudara, yang paling utama yang Tuhan lakukan adalah apa? Mencintaimu. Saudara sambut ya. Sekalipun aku tidak dicintai oleh papa mamaku. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi apa? Tuhan menyambut aku. Sekalipun suamiku tidak mencintai aku enggak peduli. Yang penting apa? Tuhan mencintai aku. Ini dulu. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, menetes di hati kita, sudah kita menyambut. Wah, hidup ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Enggak ada persoalan. Enggak ada. Tetaplah berteman dengannya dan pelajarilah kehidupan cinta. Saudara pelajari. Setiap kita ketemu dengan orang, Bapak Ibu, saudara lihat cara kerja Tuhan. Kita perhatikan. Perhatikan. Makanya yang saya ketemu teman pelayanan yang lama yang saya ceritakan, udah lama gak ketemu gitu. Ya. Tapi gak apa-apa. Ya ketika kami ketemu saudara, ya kayaknya berbeda pelayanannya sekarang gitu. Tapi saya melihat, itulah keunikan Tuhan dalam hidup dia. Itu karunia yang Tuhan berikan buat dia. Saudara. Dia menceritakan bagaimana ya dia mengusir setan, bagaimana dia menemukan ada seorang anak SD kelas 6 atau SMP gitu saudara. Ya, itu enggak punya rahim. Enggak punya rahim. Ya, enggak punya rahim.
dan tidak punya lubang vagina. Ya sehingga nggak bisa mens. Ini anak perempuan gitu. Itu nggak ketahuan, tapi waktu mengalami sakit, ya pokoknya sakit apa nggak tahu dicek saudara, tiba-tiba bisa ketahuan nggak punya lubang vagina, alias nggak punya rahim juga. Kaget kan? Ya anak perempuan saudara. Ya, tapi teman ini mulai layani saudara, ya bukan anaknya yang dilayani, papa mamanya yang dilayani. Papa mamanya yang dilayani. Papa mamanya dilayani, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami pemberesan suami istri ini saling mengampuni, kembali kepada cinta, kembali kepada kasih mula-mula. Saudara, wow terjadi ledakan kepada anak ini. Tiba-tiba saudara datang mens atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba itu lubang vaginanya bisa pecah. Maksudnya keluar pendarahannya itu. Mensnya itu loh datang. Saudara. Berarti kan ada rahimnya. Ya, mukjizat terjadi kan. Ini nggak ada loh, udah dicek. Saya bilang, wow. Ya, saya lihat juga kan, Tuhan tuh pakai kok. Ya. Luar biasa saya bilang, ya. Dia cerita semangat terus. Ya, ada satu rumah, temannya beli, banyak setannya bro. Oh ya, siang-siang tiba-tiba kamar mandinya bisa kebuka sendiri. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Panggil dia. Dia beresin dia. Wah sekarang yang tinggal di situ tentram, aman. Saya bilang, wow keren kan. Karunia dari Tuhan, itu dari Tuhan. Makanya kita bisa melihat dari berbagai sudut Bapak Ibu. Kita ini termasuk saya, seringkali kita sempit pandangan kita. Sempit. Kita cuma melihat satu sisi aja. Kalau kita melihat satu sisi aja, kita cuma lihat sisi jeleknya. Kita nggak lihat dari sisi yang lain. Coba kita lihat dari sisi yang lain. Kami hari-hari ini kadang-kadang jalan pagi dan mulai berlari kecil. Bro. Lari gede nggak berani lari kecil. Maksudnya gitu ya. Tapi enak tuh kalau lari kecil gini ya. 30 menit baju sudah basah kuyup. Wah, 30 menit. Kalau jalan 1 jam kayaknya ya nggak taruh ini. Ya, keliling duta, nanti masuk Westwood ya. Nah, biasanya saya baik jalan kaki maupun lari kecil, kalau masuk Westwood saudara, belok kiri apa belok kanan biasanya bro? Kanan kan? Betul kan? Karena ngikutin umumnya orang kan, belok kanan muter gitu kan. Nah, gitu kan ya. Tapi satu kali istri bilang gini, ya kita belok kiri. Ya udah kan sama aja kan. Cuman berpapasan sama yang lari sama yang jalan aja kan. Karena biasa orang belok kanan muter gini kan. Nah itu kan putarannya gitu. Kita belok kiri. Tapi waktu belok kiri kita bisa melihat rumah yang belum jadi bro. Yang baru dibangun itu. Rumah ini keren banget ya. Kayak Batra. Rumahnya itu dibikin kayak Batra gitu loh. Bagus banget ya. Kenapa? Lihat dari sisi yang lain. Kalau saya dari kanan muter kan lihat belakangnya. Rumah ini kan saya lihat belakangnya. Tapi ketika saya belok kiri, saya lihat depannya kan rumah ini. Saya bilang, bagus juga. Saya bilang, keren juga ya rumahnya ini ya. Model Batra saya. Lihat. Kita mesti keluar. Seringkali kita cuma pandangannya itu aja. Sehingga kita nggak luas. Tuhan itu luas. Cintanya itu luas bagaikan samudera. Siapkan hatimu yang kosong juga jangan kayak gelas aqua. Kalau hati dia seluas samudera, kita juga mesti siapkan hati yang kosong juga seluas samudera. Untuk apa kita ambil cinta itu dalam kehidupan kita. Perhatikan betapa Kristus itu mengasihi kita. Cintanya tidak hati-hati tapi boros. Saudara tahu? Tuhan mencintai kita sangat boros. Perhatikan gak? Kalau saudara belum saudara masih datang ke rumah sakit, saudara lihat orang yang harus hirup oksigen, saudara. Itu bayarnya mahal loh, 1 tabung itu. Saudara baru tahu, iya mahal ya. Ya, kalau kita gini kan enak kan? Kita nggak perlu bawa kabel. Saudara perlu? Oh baterainya habis pak, dicolok. Mobil listrik aja perlu dicas. Saudara, ada yang bawa kabel, dicas?
Datang ke mall, aduh udah soak nih, cas dulu deh. Pak, lo jalan dulu Pak, mama lagi soak, cas dulu. Baterainya habis. Enggak, kok kita bisa bergerak gini? Coba, siapa yang melakukan ini? Kalau kita masih nggak percaya adanya Tuhan, kan konyol banget. Ini kan semua Tuhan yang mengerjakan. Ini semua kan Sang Cinta yang mengerjakannya. Ya. Dia tidak mencintai untuk mendapatkan sesuatu dari kita, tetapi memberikan segalanya dari dirinya kepada kita. Cinta seperti itu. Tuhan tidak mencintai kita supaya apa? Dapat sesuatu dari kita. Dapat pujian. Dapat persembahan kita. Enggak. Tuhan ciptakan Adam aja di Taman Eden, saudara. Dengan kemuliaannya, dengan kedahsyatannya, saudara. Ya, Adam itu kan luar biasa, saudara. Harusnya perintah Tuhan apa? Adam, aku ciptakan engkau di Taman Eden, aku tempatkan engkau di Taman Eden. Aku mau engkau tiap hari praise and worship. Aku maunya itu. Ada? Enggak. Saya baru ketemu dengan seorang yang punya konsep rohaninya sangat kuat tentang kedekatan dengan Tuhan. Dia diajarkan dari khotbah-khotbah gereja, dari pengetahuan rohani untuk apa? Intim dengan Tuhan. Ya, dia diajarkan kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, kamu masih bangun pagi-pagi. Karena ada ayatnya kan, pagi hari Tuhan siapkan berkatnya. Ya, kayak ayam aja tuh bangun pagi-pagi supaya dia tidak nanti kekurangan makanan, saudara. Itu nancep kepada dia, saudara. Dia setiap jam 4 pagi dia harus keluar bikin alarm untuk bangun pagi, untuk doa. Setiap jam 4. Lalu dia tanya saya, menurut Bapak salah atau benar? Saya bilang enggak, saya enggak ada urusan salah atau benar. Saya cuma kasih ilustrasi gini aja. Kamu udah punya istri kan? Oke. Kamu coba tes aja besok. Jam 4 pagi kamu cium istri kamu. Dia lagi tidur ngorok. Kamu cium. Kalau dia sadar sedikit pasti senang kan. Weh, tumben nih. Suami saya jam 4 pagi udah bangun cium saya. Senang kan? Senang gak Ibu Mena? Kalau dicium sama Pak Sihite jam 4 pagi. Senang? Senang. Hari pertama masih senang. Seminggu senang? Setiap jam 4 pagi dicium. Seminggu senang? Sudah mulai berpikir, suami gue kenapa ya? Sebulan, setiap jam 4 pagi tepat dia ciumnya. Gimana? Hah? Kayaknya perlu bawa ke dokter suami saya. Betul enggak? Baru dia kebuka. Iya ya. Gitu ya Pak? Iya. Cinta itu kamu mau cium jam 4 pagi, kamu mau cium jam 12 malam, kamu mau cium jam 1 siang lagi panas terik. Bebas. Kan gak ada waktu. Saudara, tapi untuk melepaskan konsep rohani keluar dari sini aja, waduh gak gampang. Karena kan gak ada salahnya. Ada buktinya lagi. Pak, saya kalau gak doa nih bilang, toko saya sepi loh Pak. Ngingetin, wah tadi pagi kita lupa doa mah, makanya toko kita hari ini sepi. Besok doa lagi, rame. Coba, saudara mau sangkal apa sekarang? Dia doa setiap jam 4, dia doa setiap pagi, tokonya rame. Dia nggak doa, tokonya sepi. Coba, ini yang namanya pengertian diri sendiri bahaya sekali. Pengenalan akan Tuhannya sempit sekali tentang cinta nantinya. Semua ada waktunya. Enggak. Cinta Tuhan itu tidak terbatas buat kita. Tidak terbatas. Makanya itulah cinta. Dia hanya untuk mengasihi dan mencintai kita. Kalau cinta suami Bapak Ibu, cinta kepada istrinya ada sesuatu kan. Cinta istri juga sama kan. Dibeliin tas baru tambah cinta. Istri-istri. Kalau dibeliin sesuatu sama suami, senang gak? Ini sih kayaknya gak pernah dibeliin. Sering banget. Dibeliin gak senang. Opung. Biasa aja. Gitu.
Si Marta nih di depan paling enaknya. Kalau dibeliin sama Bro Daud, seneng gak? Hah? Seneng banget apa seneng? Seneng aja gitu ya. Oke, kita bukan soal benar atau salah. Gak ada urusan saudara. Harusnya saudara tidak ada senang, tidak ada tidak senang. Gak ada. Kalau kita masih senang diperhatikan oleh pasangan kita, itu satu tanda kita belum full dengan cinta. Kalau kita full dengan cinta, kita gak butuh lagi. Jadi kalau suami-suami masih senang istrimu melakukan sesuatu kepadamu, kau ingin diperhatikan, engkau ingin dilayani, saudara, berarti engkau belum full dalam cinta. Kalau engkau full dalam cinta, saudara, istrimu mau memperhatikan engkau atau tidak peduli, hatimu gak keganggu. Sama. Istri-istri, kalau kau senang dibelikan sesuatu oleh suamimu, bahaya. Suami istri itu satu. Dia gak bisa terpisahkan. Makanya suami istri gitu saudara. Kalau suami kasih jatah buat istri, keuangan, ya jatah keuangan Bapak Ibu. Berarti suami istri belum hidup dalam cinta. Itu indikasi. Kalau kita sudah hidup dalam cinta, sama. Milikmu, milikku, milikku, milikmu. Sama. Itulah hidup dalam cinta. Sama kita dengan Tuhan. Tuhan ketika mencintai kita, Dia tidak butuh apapun dari kita. Itulah cinta. Sama sebenarnya kalau kita respon juga mencintai Tuhan. Kita pun tidak butuh apapun lagi dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah cukup puas. Jelas. Itulah kasih Bapa. Dia potong lembu itu sapi. Pesta. Kenapa? Karena dia berkata kepada anakku yang sudah mati sekarang kembali. Aku sudah mendapatkan dia. Sukacita itu berlimpah-limpah, luber. Itulah cintanya Tuhan. Sekarang bagaimana kita meresponi? Saya mau ajak kita membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal 14. Kita mulai membaca ayat yang ketiga. Injil Markus pasal 14, kita baca mulai ayat yang ketiga. Sama-sama. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ketika kita meresponi cinta Tuhan, kita pun akan mendapatkan atau memberikan cinta yang boros juga kepada Tuhan. Saudara dan saya mestinya kita tidak peduli lagi dengan siapapun yang gusar. Itu urusan dia. Tapi apa? Yang penting ini responku dengan Tuhan. Tuhan berikan cintanya yang boros. Habis-habisan dia berikannya. Kalau ada orang yang tidak mau terima, dia nggak peduli. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita sambut di hati kita. Saudara, terima cinta itu. Dan respon kita gimana? Sama seperti perempuan ini. Minyak narwastu ini saudara, diperkirakan harganya kurang lebih 300 dinar. 1 dinar gaji buruh 1 hari. Berarti gaji 300 hari, hampir gaji 1 tahun. Tapi lakukannya dasarnya cinta. Dasarnya kasih. Tahun 2015 yang lalu, kami pernah mengambil keputusan berdua Bapak Ibu.
untuk puasa. 1 tahun full hanya buka sore hari. Itu pun bukanya tanpa daging. Betul-betul vegetarian. Dan bukan hanya itu. Saking radikalnya kami, saudara. Kami mengambil keputusan 1 tahun 2015 itu. Tidak terima gaji 1 sen pun. Tidak terima gaji 1 sen pun. Saudara, mungkin orang dunia berkata, gila itu orang. Wow, mungkin secara rohani berkata, wow keren. Bukan itu. Bukan itu. Tuhan mau dari cinta dari hati kita. Kalau dari hati, dari cinta Bapak Ibu, kita nggak hitung-hitungan lagi. Waktu kami melakukan itu ada perjalanan deg-degannya. 1 mobil harus kami jual. Karena punya 3 anak yang masih sekolah semua. Butuh biaya setiap hari kan. 1 tahun loh. Bukan 1 bulan, 1 tahun. Tapi saudara perempuan ini, dia lakukannya dengan cinta. Karena dia tahu siapa dia dulu. Saudara dan saya sadari siapa kita. Kalau bukan sang cinta yang menemukan kita. Teman saya sekampung kemarin bilang semalam, gua gak nyangka loh, berulang kali loh, gua gak nyangka loh di depan istrinya. Ini teman gua, sama-sama brengseknya, dia jadi pendeta. Sampai begitu. Saya bilang ya, bukan saya. Tapi betul-betul karena Tuhan yang memanggil, karena cinta. Saya mau menyambut juga cinta Tuhan itu apa? Cinta yang boros. Itu sambutan kita. Makanya kan dikatakan kan, untuk apa pemborosan minyak nerwastu ini? Orang-orang gusar, kalau kita baca ayat berikutnya itu ada yang namanya Yudas Iskariot sebagai bendaharanya Tuhan. Dia katakan, guru kenapa gak suruh jual aja? Kita kasih sama orang-orang miskin. Ya, bukan itu. Tuhan bilang apa? Orang-orang miskin selalu ada padamu. Pengemis-pengemis sekarang keren saudara. Mereka bawa mobil. Parkirnya agak jauh. Kita kalau punya roh miskin, punya hati yang gak enak lihat orang susah gampang. Tapi saudara tahu, mental pengemis tahun depan pun saudara akan ketemu di perempatan tuh masih tetap ada dia. 5 tahun ke depan pun kamu akan ketemu masih tetap ada dia. Kenapa? Itu mental. Tapi Tuhan berkata apa? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini selalu untuk mengingat dia. Karena apa? Karena dia menyambut cintaku juga dengan cinta yang boros. Sama Tuhan, jangan hitung-hitungan lagi. Sama Tuhan juga boros. Kenapa? Tuhan kasih boros buat kita. Saya berbicara boros ini bukan berbicara tentang pola hidup kita yang gak teratur. Boros, royal, bukan itu. Saudara. Tapi ini berbicara cinta kita. Dalam kita menyambut Tuhan, kita hanya berkata, Tuhan, tidak ada lagi aku. Aku hanya mau mati dalam cinta dengan Engkau. Hari Sabtu ini ada beberapa teman-teman kita, termasuk dokter yang dari Surabaya, akan terima baptisan kematian Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tergerak hatimu silakan nanti daftar di customer service nanti hari Sabtu siang kita akan bersekutu bersama-sama sebelum dilakukan baptisan kematian. Kenapa? Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyambut cinta yang boros dari Tuhan itu. Hanya kita mati dalam cinta dengan Dia. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa, besar sungguh kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Katakan sama-sama ya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku surut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu, mungkin kau merasa engkau seperti anak yang terhilang. Ada begitu banyak dosa yang sedang kau lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, aku sudah tidak berguna lagi hidupnya. Pak, aku sudah kotor, tidak ada lagi yang mau kepadaku. Dosa yang kau lakukan sudah sangat bejat, sudah sangat menjijikkan. Saudara, dengar pagi hari ini, Tuhan tidak peduli dengan dosa apapun yang sudah pernah kau lakukan. Tuhan mencurahkan cintanya yang boros itu, yang obral itu kepada kita semua. Yang menerima kita apa adanya. Karena kita ini berharga. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku. Engkau berharga di mata. Aku melukiskan engkau di telapak tangan. Saudara, kita hidup kita ini luar biasa. Jangan mau ditipu oleh setan. Setan tuh menipu di pikiran kita. Yang berkata engkau sudah tidak ada gunanya lagi. Suamimu tidak mencintai engkau lagi. Istrimu tidak mencintai engkau lagi. Orang tuamu tidak mencintai engkau lagi. Orang tuamu sudah membuang engkau. Anak cucumu sudah gak peduli lagi dengan engkau. Kau cerewet. Kau tidak lagi disayang oleh keturunanmu. Hari ini tolak itu semua. Itu setan semua. Dia bapak pendusta, dia bohong. Tapi katakan dalam hatimu, Tuhan, aku sambut cinta. Cinta yang boros. Cinta yang jor-joran. Yang gak ada batasnya. Dia curahkan kepada kita. Mari sambut cinta itu Bapak Ibu. Sambut cinta itu. Katakan kepada Tuhan, thank you Lord. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah engkau mencintaiku dengan cinta yang boros. Seperti Bapa sayang Anaknya,
dalam hidupku. Tidak ada lagi luka-luka hati dalam hidupku. Tidak ada lagi luka-luka warisan dalam hidupku. Seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah kau menuntun langkahku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Mari bangkit berdiri sama-sama, yang katakan seperti Bapa. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa sayang. Amin. Terimalah pelukan Bapa di surga. Terimalah cinta yang sejati, cinta yang boros itu. Amin. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Kau menuntun Sang cintalah menuntun langkah-langkahku. hari depan, indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi Hari depan, hari depan, indah kau beri, rancanganmu. rancanganmu yang terbaik bagi Hari depan, hari depan, indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, rasakan cintanya saat ini. Cintanya obral. Cintanya boros. Dia tidak bisa lagi menahan untuk tidak mencintai kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami seperti anak-anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang. Hari ini kami kembali dalam pelukan Bapa. Hari ini kami kembali dalam pelukan cinta. Hari ini kami kembali dalam pelukan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang perlu kami salahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu menyalahkan papa dan mama. Tidak perlu semua Tuhan yang bikin skenario-nya. Lewat papa mama aku bisa mengenal Engkau, sang cinta yang boros itu. Sang cinta yang obral itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat suamiku aku bisa mengenal Engkau Tuhan. Lewat istriku aku bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus. Lewat anak-anakku, lewat cucu-cucuku aku bisa mengenal Engkau. Pribadi cinta yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut sang cinta yang boros itu dalam kehidupan kami. Tinggallah di hati kami masing-masing sang cinta. Pribadi cinta itu. Kami mau juga tinggal di dalam Engkau. Tenggelam di dalam cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menolak setiap tuduhan-tuduhan iblis. Setiap tuduhan-tuduhan pembohong. Engkau Bapa pendusta. Engkau yang mendustai kami, yang berkata Engkau tidak dicintai. Enggak ada lagi orang yang peduli dengan Engkau. Engkau sudah enggak berguna lagi. Engkau sudah tidak ada lagi manfaatnya hidupmu. Lebih baik Engkau mati saja. Itu pekerjaan setan. Kami tolak itu bisikan setan di pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mau berkata kami berharga. Kami istimewa di hadapan Tuhan. Kami satu-satunya orang yang dicintai Tuhan. Kami satu-satunya yang menerima anugerah dari Tuhan. Kami satu-satunya Tuhan yang menerima cinta yang boros daripada Engkau. Kami satu-satunya yang menerima cinta yang obral daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sambut Engkau Tuhan Yesus. Aku sambut Engkau dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau menerima setiap pribadi kami apa adanya Tuhan. Kau tidak memperhatikan 1 jam yang lalu apa yang kami lakukan. Tapi hari ini, saat ini, detik ini Tuhan, kami menyambut Sang Cinta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menerima anugerah, cinta yang sempurna, cinta yang obral, cinta yang tidak terbatas daripada Engkau Sang Cinta. Pribadi yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima cinta yang boros dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua. Amin. Seperti